Selamat Selamat malam pemirsa sahabat ambulan. Jam 12.50 jam menunjukkan pukul 1 malam. Suaraku habis sobat ambulan ya, karena batuk pilek. Tadi saya sudah minum air hangat campur jahe juga supaya lega. Alhamdulillah nggak batuk, tapi suara saya masih hilang. Barusan saya ngantar jenazah di Desa Banten Agung. Terjadi dramatisir yang luar biasa. Keluarganya menangis semua sobat ambulan. Kasihan. Sambil saya bercerita sobat ambulan ya, kamera saya arahkan ke depan. Jadi sobat ambulan, saya mau bercerita. Kemarin itu saya ngantar jenazah, pulangnya mendengarkan radio, acara radio misteri. Sampai rumahnya saya mimpi. Ini saya sendiri lagi lewat gang-gangan, lewat perbatasan yang jauh. Ada rumahnya sepi banget. Saya akan sambil cerita ya sobat ambulan ya. Suara saya ini nampak begitu pecah. Suara saya tengah-tengah, nggak nyampe sobat ambulan. Jadi aku itu bermimpi itu seperti ini sobat ambulan. Kan saya mengantar jenazah kan. Nah, jenazah yang saya antarkan itu, dalam mimpi saya itu melewati sebuah masjid kosong. Nampak masjid yang terbengkalai gitu. Saya tanya, "Loh, ini masjid kan, kenapa kok kosong, terbengkalai? Gak ada orangnya mas," gitu. Dia bilang seperti itu. Terus, oh gitu ya, di pikiran saya sih ya itu apa, di pikiran saya sih ya, saya nggak kenapa-napa. Mungkin karena emang nggak ada orangnya gitu aja saya mikirnya. Tapi setelah sampai di tujuan, di suatu kampung, kampungnya itu sepi, cuma ada satu orang, yaitu teman saya. Dan teman saya pun juga gak kenal sama orang tadi. Tiba-tiba orang tadi suruh berhenti. "Mas, jenazahnya ayo kita tandu, kita angkat berdua aja mas ya." "Loh Pak, ini mobilnya kan masih bisa jalan," saya bilang gitu. "Loh, ini kan mobilnya masih bisa jalan," saya bilang gitu. "Nggak apa-apa mas, ayo kita angkat berdua," orangnya bilang seperti itu. Ya udah, saya angkat menggunakan sarung dan kayu. Saya di depan, orangnya itu di belakang. Nah, saya merasa aneh. Oh, mobil saya kan masih bisa jalan, kok jenazahnya minta diangkat itu. Terus saya tanya, Pak, ini jenazahnya kok tiba-tiba nggak utuh?"
ada yang busuk gitu. Setelah sampai, tuh orangnya baru bilang, ini jenazah saya sendiri mas. Wah, kaget, bukan main saya. Tapi saya meskipun kaget, saya pura-pura nggak menunjukkan ekspresi kaget. Saya cuma menunjukkan ekspresi oh, dan masih saya bertanya, kenapa emangnya gitu. Saya tanya, saya mencoba tetap tenang ya, kenapa emangnya gitu. Ya mas, ceritanya panjang, dia bilang seperti itu. Oh iya, maaf pak ya gitu. Saya bilang gitu. Nah, jadi tadi ya, mimpi misteri mengantar jenazah. Mimpinya aneh, dan saya cerita ini di dalam ambulan, sobat ambulan. Bulu kuduk merinding, tapi nggak apa-apa lah. Saya menyajikan ini untuk Anda yang suka menyimak video kok. Suara saya pun hilang sepatah-patah. Mohon maaf ya, karena lagi batuk. Tadi sahabat ambulan ya, cerita mimpi aneh saya mengantar jenazah. Biasanya saya nggak pernah mimpi seperti itu. Tiba-tiba tuh ngaren, kok mimpi seperti itu. Mimpinya itu terasa kayak, biasanya gini loh sahabat ambulan, kalau mimpi-mimpi goib seperti itu biasanya emang ada semacam ada makhluk halus emang sengaja datang ingin menunjukkan sesuatu gitu sahabat ambulan. Itu berdasarkan pengalaman yang sudah yang pernah saya alami. Saya juga pernah cerita sama Pak Ustadz, Pak Kiai. Jawabannya beliau, saya disuruh banyak-banyak beristighfar ya, nggak boleh berpikiran macam-macam. Baik sahabat ambulan ya, terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.